ada orang yang lebih tepat buat ngedampingin dia gitu. Perjuangannya udah beres, gak menghasilkan apa-apa, yang bisa dia ingat pun ya gue pernah sayang sama dia gitu. Suka kelewat gitu di pikiran selintas ketika kok gini amat gitu ngejarin dia. Karena kan si cewek ini cukup agak liar gitu. Nah, kalau cowok tuh dari 100 ke 0. Untuk ini nih, terkadang ini kadang cewek itu suka bilang kenapa sih jadi beda? Karena mungkin ya tadi ya si cowok tuh dari 100 ke 0. Nah, atau mungkin juga menurut gue tuh karena si cewek belum tahu kita yang sebenarnya seperti apa. Bisa jadi. Nah, karena terkadang gue itu kan karena gue juga jarang gimana ya, jarang komunikasi juga sama orang gitu lah, jarang ngobrol-ngobrol juga sama orang. Sekalipun orang tahu gue secara bertahap, gue ngasih tahu gue itu seperti ini agar lo nggak kaget. Iya benar. Karena ya menurut gue orang melihat kita berbeda karena dia nggak tahu gue tuh seperti apa, marahnya gue kayak gimana dan sebagainya. Nah, gitu. Kemungkinannya lo bakal nyeritain lo seperti apa di awal atau di tengah atau berjalannya waktu. Kalau nyeritain aslinya gue kayak gimana ya, nggak bakalan diceritain sama sekali pun, dia bakalan ngerasain dengan sendirinya gitu. Seiring berjalannya waktu bakalan tahu sifat aslinya kayak gimana dan nggak pernah ditutup-tutupin gitu. Jadi sekarang pun nggak pernah nutup-nutupin sifat aslinya gimana. Misalnya kalau mau pergi ya pergi aja gitu. Kalau misal mau ngapain ya nggak bilang gitu. Tapi kalau apa ya, emang sifatnya nggak bisa dijelasin. Nanti juga ngerasa sendiri gitu. Oh, jadi lebih dibiarin gitu. Nah jadi di awal udah diperlihatin emang gini, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya. Jadi nggak jaim-jaiman gitu. Yes. Nah kan kebanyakan cowok ketika ngedeketin si cewek tuh suka jaim, sok cool gitu, sok riweh bukan nama. Ya liatin aja gitu. Okay. Misalnya jadi apa ya? Jangan jadi beban gitu, jangan jadi ketika kita ngeliatin ini takut dia nggak mau. Nah jadi nantinya jadi insecure sendiri kan. Salah sih itu. Nah, ya udah liatin aja. Ketika kita tersep ke si mah soalnya naon update story wae. Parah. Kan nggak pernah ditutup-tutupin, ya udah gitu. Tapi kalau sayang sih belum kelihatan. Sayang yang benar-benar disayang belum ngerasain dia. Iya. Secara spesifik mungkin lo belum tahu ya dia itu kayak gimana lebih dalamnya, kan istilahnya dia lagi masang tembok nih. Kalau lo bisa tembus tuh tembok, lo bakal tahu sifat dia bakal kayak gimana. Terus kalau andai kata dia nggak sesuai sama lo gimana tuh? Nah justru itu kenapa misalnya nggak, ya udahlah ketika dikejar-kejar di fase ini kenapa gak mundur aja gitu. Ya itu baiknya. Jadi gue tuh jadi tahu sifat dia yang hasil kayak gimana. Oh yes. Soalnya emang ya kita mah ya agak beda ya. Kita bisa ngenilai seseorang dari ya sifatnya gitu, karakternya udah kelihatan ketika yes. Ya emang dia tuh secara nggak sadar udah ngeliatin sifat aslinya dia kayak gitu. Jadi ya bagusnya sih ketika sekarang tuh proses dimana ya mengenal dia lebih dekat sih, lebih jauh lagi gitu. Tapi nggak tahu sih ketika udah nembus tembok mah pasti ada yang lain juga sih. Sekarang mah ya sisi ceweknya gitu ada kelihatan lah gitu. Ya pastilah mood swing gitu. Terus ya kadang bisa tiba-tiba respon banget gitu, responsif banget. Kadang juga bisa cuek banget. Udah kelihatan. Jadi mau pas nggak pas pun udah nggak bakalan bisa nemuin yang pas. Mau sampai kapanpun nyari yang sempurna gak bakalan ketemu. Soalnya emang prinsipnya ya ketika kita hubungan sama seseorang ya kita harus bisa nerima apapun yang ada dalam diri dia gitu. Ya pas nerima aja sih. Jadi ini juga proses ini juga istilahnya menguntungkan lu juga ya, karena gue secara tidak langsung mengulik tentang sifatnya, kepribadiannya juga untuk menghandle-nya nanti kayak gimana sekarang bisa ditentuin gitu. Kalau dia mungkin lagi marah, gue bisa ngehandle-nya dengan cara ini. Jadi ya
ini tuh dijadiin kesempatan buat Ya. lo sebagai proses mendekatkan diri ke si siapa sih? Si Mawar. Masih susah. Selanjutnya karena dia itu kan susah maksudnya masih agak cuek juga, terus lo udah berani pasang badan gitu ya, apabila dia punya masalah, yuk cerita gitu sama gue. Nah itu kan masih susah nih. Ada gak misalkan cara-cara halus atau mungkin lewat temannya gitu, oh itu ke situ teh suka cerita ke orang gitu, atau gimana tuh, atau ada cara-cara lain? Kalau di awal sih sempat ya mau dekat sama dia tuh sebenarnya pernah nyelpet dikit lah sama temennya, ngedeketin dulu temennya. Ya biasalah gitu. Apa sih modus lah gitu. Tapi modus ya beneran gitu. Nah emang dulu sempat, tapi bisa ketika bisa dekat pun ya emang nggak dipungkiri ya gara-gara temennya juga. Tapi ada juga keberanian dari diri sendiri. Soalnya nggak langsung nggak sama pihak temennya, langsung aja ngeberaniin gitu. Nah sekarang pun cara-cara halus, ya bisa dibilang halus gitu, gimana supaya dia bisa tahu ya itu tadi, balik lagi gak nutupin apa diri kita yang sebenarnya jadi gitu. Kita jadi membuka dulu lah dia. Nah, lu tahu nggak selain lu ada yang deketin dia lagi nggak? Karena ya mungkin berpengaruh gitu. Ya justru itu ya kalau dibilang dia kan cantik gitu, dia tuh mantap ya pokoknya mah. Dari luar mah cawaden gitu. Sumpah gue penasaran. Ya bisa aja dia banyak yang ngedeketin. Ya tapi nggak pernah mikirin kesana. Soalnya ya udah usaha aja, ini mah usaha gue aja gitu. Bodoh amat dia orang lain mau segimana usahanya buat ngedeketin dia, buat ngedapetin dia, mau bersaing pun ya toh kita pun nggak tahu juga. Jadi ketika kita tahu malah jadinya beban buat kita. Tapi ketika ya sekarang nggak tahu dia ada yang ngedeketin atau enggak, ya udah bodo amat, deketin aja wes sekarang, nggak pernah. Tapi bisa jadi bumerang juga buat gue gitu kan. Tapi ya pandai-pandainya kita bisa ngeyakinin dia. Oke, jadi kalaupun ada ya bersaing aja gitu, bersaing aja. Sok aja, nggak pernah takut. Iya. Bersaing aku mah buat cewek mah dah. Kalau dengar-dengar dari cerita-cerita tadi juga, ya kemungkinan dia itu kayak ya menutup diri dulu lah. Karena mungkin trauma, mungkin lo pernah ngorek. Dia tuh emang nggak tahu ya di dulu misalnya kisah percintaannya kayak gimana, nggak pernah tahu pun. Ketika diajak main pun dia emang aku nggak pernah ngelihat dia main sama cowok gitu berdua gitu. Oke. Nggak tahu ya. Tapi kata temennya pun ya kalau diajak sering gitu diajak buat main, tapi nggak kapan gitu. Soalnya nggak terbiasa katanya, jadi nggak tahu gimana cerita dulunya. Apa ya mungkin ya itu tadi dia belum yang gue baca tuh sekarang tuh dia tuh ngerasa bingung, dia tuh lagi capek gitu, tapi nggak tahu capek kenapa gitu. Tapi sebenarnya tuh gue tuh pengen ngasih tahu bahwa kita tuh butuh penyemangat gitu. Nggak mungkin ketika kita self healing kesana kesini main buat ngegerin suasana, buat tetap aja besok nanti atau malamnya pun bisa jadi mood swing lagi gitu. Soalnya kita tuh butuh teman buat cerita gitu. Iya sih emang. Jadi cuman gue gak bisa bilang gitu, soalnya kalau bilang gitu kesannya jadi maksa buat sama gue. Iya sih. Jadi berusaha buat senetral mungkin gitu. Jadi juga ya lebih ke menyadarkan juga sih gitu. Anggap dia galau, terus dia ya mengobati galau gitu dengan ya mungkin main keluar gitu sama teman-teman segala macam. Ya ketika datang ke rumah lo sendirian lagi ya tetap kepikiran lagi. Kecuali kalau lo udah pulang dan lo ada temen ngobrol ya, walaupun via WhatsApp atau telepon,
video call mungkin atau Ome. Oh, enggak juga sih. Susah nyari servernya. Mungkin itu ya enak gitu. Segala keluh kesah lo itu terluapkan. Ya seintrovert-introvertnya lu juga ya harus ada temen lah untuk cerita. Gitu. Andai kata nih, ini sih ya gue juga nggak berharap seperti itu. Don. Tapi kita harus memikirkan hal yang terburuk yang akan kita dapatkan sehingga kita bisa menanggulanginya gitu. Iya. Ketika hal yang apa sih negatif lah, PCR. Kan jadi bahas itu sih. Gimana sih yang bakal lo lakuin? Karena ya lo udah ngejar-ngejar banget, terus lo hasilnya negatif. Kalau dari keilmuan sih bisa dibilang ini tuh analisis SWOT ya. Oh, Strengths, weakness ya. Itu apa ya? Lupa lagi otak. Pokoknya mas SWOT gitu ya. Dulu pernah belajar waktu KWU. Iya benar. Iya, pernah belajar. Nah, analisis gue gitu lah. sering bolos. Fan wae dah. Jadi ya pasti kemungkinannya ketika ada kemungkinan diterima atau enggak gitu. Nah, yang bakalan gue lakuin ketika ya kalau diterima ya udah gitu. Kalau enggak bakalan kayak gimana ya gak gimana ya udah. Mungkin ada orang yang lebih tepat buat ngedampingin dia gitu. Adapun orang yang lebih asik gitu buat dia gitu mungkin gitu. Yes. Tapi jangan sampai adanya penyesalan di akhir gitu. Ya ini mah promosi aja gitu. jangan sampai menyesal aja di kemudian hari. Soalnya ya kebanyakannya ya rata-rata gitu. Yang udah pun ya pengen balik lagi gitu. Tapi ya nggak pernah digubris ataupun gimana ya. Tapi soalnya emang tadi kan udah dijelasin. Gue tuh kan orangnya mudah lupa gitu. Ketika udah beres ya udah gitu. Kita pindah gitu. Hidup harus terus berlanjut kayak gitu. Tapi yang bisa dijadiin alasan kuat buat sekarang tuh ketika pun nanti udah perjuangannya udah beres, gak menghasilkan apa-apa, yang bisa dia ingat pun ya gue pernah sayang sama dia. Rote. Alwi dia pernah bilang ketika habit kita hilang akan ada sesuatu yang berbeda. Nah, apabila nih si cewek nih anggap aja yang sekarang lagi deketin tuh lo aja gitu. Iya. Ya, anggap aja gitulah dulu. Terus otomatis ketika misalkan dia udah nolak, dia akan kehilangan masa istilahnya apa nanti tisun yang nggak ada notifikasi. Biasanya lo suka bawel, lo suka cerita, terus sekarang nggak ada, pasti kan ada sesuatu yang hilang. Kemudian apabila dia menjadi berubah suka sama lo nih, iya. Kalau gimana tuh? Karena ya kita perjuangannya nih udah Ya kalau misalnya nggak belum dapat yang baru mah ya udah gitu. Kan ya ketika kita gimana ya, emang sayang tuh nggak bisa dibohongin ya. Ketika sayang mau segimanapun disakitin tetap aja pasti bakalan ada rasa itu. Cuman balik lagi ke cara ngolahnya. Ketika emang udah bukan siapa-siapa tapi udah jadi berbalik gitu. Tapi kalau keadaan mendukung ya bisa aja. Sama yang kemarin pun kalau keadaannya mendukung bisa aja jadi sekarang pun. Cuman ya emang kita udah benar-benar ngobrol satu sama lain, emang nggak bisa buat bersatu. Kalau masih bisa ya ayo. Dan ini juga sih bukan hanya untuk cerita dia atau si cewek itu ya, ini juga buat kalian gitu. Apabila misalkan yang lagi nonton tuh lo misalkan cewek terus lo cuek sama cowok lo, jangan secuek itulah gitu. Lo lebih terbuka. Ya walaupun nanti lo ditembak dan lo mau nolak juga nggak apa-apa sih, setidaknya lo respon dulu, lo cari tahu dulu emang dia tuh benar-benar atau enggak. Karena ya banyak juga sih ya cowok yang deketin cuman deketin aja, ada tujuan lain lah, nggak seserius dia gitu. Terus juga ya
buat lo cowok yang lagi berjuang jangan sampai menyerah. Ketika lo emang bener-bener punya tujuan yang serius, lo jangan nyerah, lo sikat aja, lo hajar aja. Karena ya mau kolibal kulubis tapi kolibal lagi nikah. Yang merubah hati itu bukan lo men, tapi Allah gitu. Oke, ayo kita sholat. Sebelum ditutup, ada apa pesan lagi mungkin untuk dia, atau pesan apa gitu? Iya, pesan terakhir dari gue sih. Dulu. Wah, jangan. Ya tadi emang cerita ya yang gue. Emang cerita tuh nggak se menyeru menarik itu, nggak se menyedihkan itu. Yang gue rasain pun jangan sampai ada perasaan meniwatir sih ya. Sebenarnya kisah cinta itu tragis, tapi itu. ya hidup kita bukan cuma cinta aja gitu masalahnya. Hidup kita kan banyak yang dilakuin, mau di bidang apapun itu ya nggak cuman cinta aja gitu. Jadi jangan sampai menyimpulkan seseorang sih mah galau wae cenanya, padahal ente gitu. Sebenarnya enggak gitu. Kita pun bahagia di kondisi yang lain gitu. Jadi jangan sampai mudah menyimpulkan seseorang. Dan juga khusus nih buat seseorang yang lagi ngedeketin cewek atau cewek yang ngedeketin cowok, bisa aja ya kan? Ya bisa aja. Jangan mudah patah semangat gitu, jangan mudah putus asa ya. Kejar aja dulu masalah hasil ya. Selama kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya kita harus berlapang dada atas hasil yang kita dapatkan nanti. Kayak lo lomba lari lah. Ya lo lari sekencang mungkin sebisa lo ya. Untuk hasil menang atau enggak ya sebenarnya udah ada yang nentuin gitu. Tapi ya setidaknya lo berjuang dulu gitu. Lo yang lagi nonton mungkin yang lagi berjuang atau yang lagi diperjuangkan, lo nonton aja, lo pasti bakal dapet poinnya. Entah ya poin yang mana, pasti ada sesuatu yang bakal melekat di lo. Dan juga kita bukan istilahnya menganjurkan untuk pacaran gitu ya. Enggak. Karena ya mungkin ada beberapa yang si mah enggak. Maksudnya bukan kita kan udah gede gitu. Kita bukan cuman sekedar pacaran itu main bareng, pegangan tangan, foto-fotoan. Enggak gitu. Kita kan lagi di fase dimana mencari pasangan yang benar-benar cocok nih buat kita jadikan sebagai pendamping hidup sampai maut memisahkan. Ya itu tergantung sama lu mau pacaran dulu atau enggak ya silakan. Dan pacaran juga sehat lah. Iya. Karena pacaran juga pakai masker. Promosi ya, tik 5M. Gitu, bener kan? Iya bener. Ya buat orang yang nggak terbiasa buat pacaran ya nggak apa-apa, nggak usah pacaran juga. Buat ini mah ya sekedar sharing aja gitu, sharing apa yang kita rasain. Semoga ketika kalian yang kebingungan harus bagaimana, harus gimana gitu, ketika udah menonton ini dapat pencerahan ya nggak apa-apa gitu, jadi manfaat kan buat kalian juga ya, tapi nggak membenarkan pacaran itu boleh. Enggak juga. Nah juga bisa ini buat nanti mungkin ada kalian teman-teman saya yang sudah menikah, bisa ya ilmu-ilmunya gitu ya kita gunain, kita sharing gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Tadi balik lagi jangan mudah menyimpulkan seseorang. Nah kalau mau tahu gimana aslinya, mau tahu gimana benar-benar ceritanya ya ayo kita ngobrol aja gitu. Sekali lagi apabila kalian nih pengen ngasih materi buat kita apa gitu tentang bucin, kayak mau tentang BMUI kayak tentang ya tapi yang agak aman lah. Ya sih. Silakan mau ke dia langsung, mau ke gue langsung, mau di komen juga lebih baik biar konten ini semakin naik trafiknya, semakin bagus. Nantinya juga pembahasannya bakalan semakin enak, semakin berpendidikan juga bisa, semakin berbobot juga bisa, semakin lucu juga bisa gitu. Jadi kita mah fleksibel, mau ngelucu ayo, kalau mau edukatif ayo juga gitu. Mantap. Dan bukan tujuannya untuk ngajarinnya, tapi kita sharing aja gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka langsung saja di like, langsung di share, dan jangan lupa di subscribe. Thanks for watching. Peace.